Panduan lengkap membentuk bonsai ileng-ileng. Pendahuluan. Bonsai adalah seni menanam pohon dalam pot kecil sehingga terlihat seperti pohon besar dalam ukuran mini. Salah satu jenis pohon yang sering dijadikan bonsai adalah ileng-ileng, Ficus benjamina. Pohon ini memiliki daun yang lebat dan cabang yang lentur, menjadikannya ideal untuk dibentuk menjadi bonsai. Artikel ini akan membahas langkah-langkah detail untuk membentuk bonsai ileng-ileng, mulai dari pemilihan bahan hingga perawatan harian. Pemilihan bahan. 1. Memilih pohon ileng-ileng. Langkah pertama adalah memilih pohon ileng-ileng yang sehat dan sesuai untuk dibentuk menjadi bonsai. Pohon yang dipilih sebaiknya memiliki batang yang kuat, cabang yang cukup banyak, dan daun yang sehat. Pohon muda lebih disarankan karena lebih mudah dibentuk dibandingkan pohon yang sudah tua. 2. Memilih pot. Pot bonsai harus dipilih dengan hati-hati. Pot yang baik harus memiliki lubang drainase untuk mencegah air menggenang. Ukuran pot harus disesuaikan dengan ukuran pohon, dengan aturan umum bahwa pot harus cukup besar untuk menampung akar tetapi cukup kecil untuk membatasi pertumbuhan pohon. Persiapan dan penanaman. 3. Penyiapan media tanam. Media tanam yang baik adalah campuran tanah, pasir, dan pupuk organik. Campuran ini akan memastikan akar pohon mendapatkan nutrisi yang cukup dan drainase yang baik. Rasio campuran yang umum digunakan adalah 50% tanah, 30% pasir, dan 20% pupuk organik. 4. Menanam ileng-ileng di pot. Setelah media tanam siap, pohon ileng-ileng dapat ditanam di pot. Pertama, tempatkan beberapa kerikil di dasar pot untuk membantu drainase. Kemudian, tambahkan media tanam hingga setengah penuh. Letakkan pohon di tengah pot dan tambahkan media tanam hingga menutupi akar. Pembentukan bonsai. 5. Pemangkasan. Pemangkasan adalah langkah penting dalam pembentukan bonsai. Ada dua jenis pemangkasan, pemangkasan cabang dan pemangkasan akar. Pemangkasan cabang. Pemangkasan cabang bertujuan untuk membentuk struktur pohon dan mengontrol pertumbuhannya. Cabang yang tidak diperlukan harus dipangkas untuk memberikan ruang bagi cabang yang diinginkan. Gunakan gunting bonsai yang tajam untuk memotong cabang dengan rapi. Pemangkasan akar. Pemangkasan akar dilakukan saat repotting, penggantian pot. Akar yang terlalu panjang atau terlalu banyak harus dipotong untuk mencegah pohon menjadi terlalu besar. Pemangkasan akar juga merangsang pertumbuhan akar baru yang lebih sehat. 6. Pembentukan dengan kawat. Pembentukan dengan kawat adalah teknik untuk mengarahkan pertumbuhan cabang dan batang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Gunakan kawat bonsai yang lentur tetapi kuat. Bungkus kawat dengan hati-hati di sekitar cabang atau batang, lalu bengkokkan sesuai bentuk yang diinginkan. Pastikan kawat tidak terlalu kencang untuk menghindari kerusakan pada pohon. 7. Penyesuaian dan pemeliharaan bentuk. Seiring waktu, cabang dan batang akan mengikuti bentuk yang diinginkan. Namun, kawat harus diperiksa secara berkala dan dilepas jika sudah tidak diperlukan untuk menghindari bekas luka pada pohon. Jika ada cabang yang tumbuh tidak sesuai keinginan, dapat dipangkas atau diatur ulang dengan kawat. Perawatan harian. 8. Penyiraman. Bonsai ileng-ileng membutuhkan penyiraman yang teratur. Pastikan media tanam selalu lembab tetapi tidak tergenang air. Penyiraman dapat dilakukan setiap hari atau setiap 2 hari sekali, tergantung kondisi cuaca dan lingkungan. 9. Pemberian pupuk. Pupuk organik cair dapat diberikan setiap 2 minggu sekali untuk memastikan pohon mendapatkan nutrisi yang cukup. Hindari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan karena dapat merusak akar pohon. 10. Pencahayaan. Ileng-ileng membutuhkan pencahayaan yang cukup tetapi tidak terlalu banyak terkena sinar matahari langsung. Tempatkan bonsai di tempat yang mendapatkan sinar matahari pagi atau sore. Jika ditempatkan di dalam ruangan, pastikan mendapatkan cahaya alami yang cukup. Repotting. 11. Mengganti pot. Repotting dilakukan setiap 1-2 tahun sekali untuk mengganti media tanam dan memeriksa kondisi akar. Saat melakukan repotting, akar yang terlalu panjang atau mati harus dipangkas dan media tanam yang baru harus ditambahkan. 12. Menjaga kebersihan pot. Pot yang bersih akan membantu mencegah penyakit dan memastikan pohon tetap sehat. Cuci pot secara berkala dan pastikan tidak ada lumut atau jamur yang tumbuh. Penyakit dan hama. 13. Identifikasi dan pengendalian. Ileng-ileng rentan terhadap beberapa penyakit dan hama, seperti kutu putih, tungau, dan jamur. Identifikasi dini dan pengendalian yang tepat sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Gunakan insektisida organik atau sabun insektisida untuk mengendalikan hama.
14. Pencegahan. Menjaga kebersihan bonsai dan lingkungan sekitarnya adalah cara terbaik untuk mencegah penyakit dan hama. Pastikan bonsai mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan hindari penyiraman yang berlebihan. Kesimpulan, membentuk bonsai ileng-ileng adalah proses yang memerlukan kesabaran, keterampilan, dan perhatian terhadap detail. Dari pemilihan bahan, penanaman, pembentukan, hingga perawatan harian, setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat menciptakan bonsai ileng-ileng yang indah dan sehat. Menanam dan merawat bonsai bukan hanya hobi, tetapi juga bentuk seni yang mengajarkan kita untuk menghargai keindahan dan kesabaran. Semoga artikel ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk memulai perjalanan Anda dalam dunia bonsai.